Shalom semua. Simak baik-baik ya firman Tuhan, simak, tolong simak baik-baik. Hari ini Tuhan mau menyampaikan isi hatinya. Jujur, tadi pagi Tuhan menghantam saya dengan firman-Nya. Firman yang sangat simpel. Tapi saya berharap semua pulang dengan tangan penuh. Jangan lihat jam, karena kita percaya Tuhan menjaga perut kita aman. Amin. Oke, kita sama-sama belajar di Yohanes 13 ayat 1 sampai 18. Saya yakin 150% saudara sudah tahu semua firman ini. Tapi izinkan Tuhan menerjemahkan dengan situasi yang berbeda. Yohanes Ya, sama-sama perhatikan, sama-sama semua perhatikan. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Sampai pada kesudahan. Saudara harus simak ini. Tuhan mengasihi saudara sampai kesudahannya. Semua kembali kepada pilihan kita. Apakah kita memilih untuk dikasihi Tuhan? Apakah kita memilih untuk mengasihi dunia ini? Terus lanjutkan ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Lihat, Yudas Iskariot udah dibisikin. Terus Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. ya, terus Yohanes 13 tolong ayat simak 4. perkataan ini satu, simak baik-baik. Ya, terus Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. 5. Yohanes 13 ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya, simak, ini bukan ritual. Ini bukan sekedar ritual. Terus lanjutkan. Yohanes 13 ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Iya, 7. Yohanes 13 ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kamu nggak ngerti, tapi engkau akan mengerti nanti. Terus Yohanes 13 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. lihat. Terus Yohanes 13 ayat 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. ya, seluruh badanku basuh sekalian. Terus Yohanes 13 ayat 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. iya. 11. Yohanes 13 ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Iya. Saya berharap semua kita bersih di tempat ini. Jangan sampai Tuhan bilang tidak semua kamu bersih. Saya berharap, benar-benar berharap kita semua bersih di tempat ini. Terus Yohanes 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? iya, 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Iya, 14. Yohanes 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Iya. Terus
Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. 16. Yohanes 13 ayat 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. 17. Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. 18 terakhir. Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Oke. Semua tahu peristiwa ini, peristiwa pembasuhan. Ini momen terakhir sebelum penyalipan. Mungkin saudara bertanya, Pak, ini belum zamannya Paskah, tapi enggak tahu Tuhan seret saya ke sini. Tuhan suruh saya belajar ini. Momen terakhir sebelum penyalipan, di sini Yesus menarik diri dari banyak orang demi melayani para murid. Dia menarik dirinya dari banyak orang demi melayani para murid. Di sini Yesus sedang mendemonstrasikan cinta kasih-Nya yang agung dengan membasuh kaki para murid. Cinta kasih yang agung. Judul khotbah hari ini, cinta kasih Allah. Dan momen ini adalah momen di mana juru selamat, yaitu Allah, yang mengambil rupa budak dan berlutut di kaki kita. Coba simak baik-baik. Momen ini adalah momen seorang juru selamat, Allah yang kekal. Dia mengambil rupa seorang budak dan berlutut di kaki manusia. Tuhan memberi teladan cinta kasih yang paling agung. Cinta kasih yang paling agung termasuk pada Yudas. Tuhan gak kecuali loh. Tuhan tahu siapa Yudas. Orang yang paling berdosa, tetap dia cuci kaki. Tuhan memberi teladan cinta kasih yang paling agung termasuk pada Yudas yang akan menjual dia. Saya bilang sama saudara, khotbah ini jangan jadi teori. Tolong jangan jadi teori. Karena Tuhan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bukan suatu sekedar kiasan atau simbolik. Bukan teori, ini bukan teori. Yudas yang akan hianati dia tidak luput juga dari demonstrasi kasih ilahi. Lihat, luar biasa. Yudas yang akan mengkhianati dia tidak luput dari demonstrasi kasih Allah. Setelah Yudas keluar di ayat 31, baru masuk dalam pengajaran eksklusif Yesus tentang perintah baru, Roh Kudus, doa Yesus pada murid-murid. Saudara bisa lihat di ayat 31. Yohanes 13 ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Lihat, begitu Yudas pergi, baru pengajaran muncul. Tapi Yudas mengalami kasih ilahi di situ. Tuhan gak pusing dengan dosa apa yang kamu buat. Tuhan tetap mengasihimu kok. Tuhan tetap mau menjamahmu. Satu hal yang sangat menyentuh, termasuk saya tadi malam. Saya bilang orang jahat seperti Yudas pun
boleh mengecap cinta kasih yang begitu besar. Orang jahat seperti Yudas bisa merasakan kasih yang begitu besar. Ingat, simak baik-baik. Tidak ada tempat di dunia ini di mana kasih Allah tidak bisa mengejar. Tidak ada tempat satupun di dunia ini di mana kasih Allah tidak bisa mengejar. Tidak ada dosa yang terlampau besar sehingga kasih Allah tidak bisa jangkau. Simak itu. Mazmur 109 ayat 7 sampai 12. Mazmur 109 ayat 7. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. 139. Ya. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Aku buat dosa, aku gak bisa pergi kemana-mana. Terus? Mazmur 139 ayat 8. Jika aku menghendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. 9. Mazmur 139 ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. 10. Mazmur 139 ayat 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. 11. Mazmur 139 ayat 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam. 12. Mazmur 139 ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagiku dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Lihat, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita mau pergi kemana? Mau menjauh kemana dari Tuhan? Gak bisa. Tuhan kejar saudara dengan kasih-Nya. Sekali lagi saya bilang ya, terkadang badai itu perlu kok. Badai itu perlu. Tuhan datang dalam badai, dan badai itu membuat saudara diseret datang ke Dia. Ingat, yang dilakukan Yesus bukanlah demo cinta tanpa rasa, tapi ketulusan dan kebenaran ada di sana. Bukannya sekedar demo cinta tanpa rasa, tapi ketulusan dan kebenaran ada di sana. Oleh sebab itu, cinta kasih yang Tuhan rindu kita lakukan adalah cinta yang sama seperti yang Dia lakukan. Saya ulang sekali lagi. Cinta kasih yang Tuhan lakukan buat saudara. Tuhan nuntut cinta kasih yang sama saudara lakukan buat sesama. 1 Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi saya ulang sekali lagi sama saudara. Cinta kasih yang Tuhan rindu kita lakukan adalah cinta yang sama seperti yang Dia lakukan. Wajib saudara melakukan itu. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 15. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Allah mengasihi aku dan aku mengasihimu. Ingat, saya nggak lupa kapan waktu Tuhan bilang, seperti apa kasih Bapa terhadap saudara? Seperti Bapa mengasihi Yesus. Sama persis.
Dan begitulah kasih Bapa terhadap saudara dan saya. Terus? Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Terus? Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Lihat, semua aku katakan supaya kamu bersuka cita. Kalau kamu hidup dalam sakit hati, kepahitan, kamu gak bakal bisa bersuka cita. Tapi kalau kamu hidup di dalam kasih aku, kata Tuhan, di situ baru kamu bisa bersuka cita. Sekali lagi saya bilang, cinta yang Tuhan rindu kita lakukan adalah cinta yang sama seperti yang Dia lakukan. Terus lanjutkan. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jika kamu melakukan apa yang kuperintahkan, kamu itu sahabat dan aku mati bagi kamu. Terus 15. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Oke. Sekarang kita kembali ke Yohanes 13 ayat ke-6. Sampai pada Petrus. Petrus seakan-akan berkata, Tuhan jangan basuh aku gak pantas. Yohanes 13 ayat 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Ya, Petrus seakan-akan berkata, jangan, aku gak pantas. Mungkin maaf ya, kalau saudara yang di sana, saudara apakah saudara akan melakukan seperti yang Petrus lakukan? Lihat di sini, pembasuhan kaki itu adalah tradisi orang Yahudi. Perjalanan mereka melewati wilayah pasir yang sangat kotor. Oleh sebab itu, di rumah-rumah orang Yahudi selalu ada kolam pembasuhan, ada tempat basuh kaki. Bahkan kalau orangnya ada uang, disiapkan pembantu untuk membasuh kaki. Tapi bukan orang Yahudi yang membasuh. Biasanya budak-budak dari luar, bukan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak anti sekali untuk membasuh kaki sesamanya. Selalu pakai budak dari luar. Kalau orangnya cukup berada. Tapi orang-orang biasa mereka selalu pakai pembasuhan juga di rumahnya. Sekarang lihat di Lukas 7 ayat 44. Ini waktu Yesus diundang ke rumah Simon, seorang Farisi. Ayat 44. Lukas 7 ayat 44. Lihat. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Lihat, Simon gak peduli. Dia gak kasih air buat Yesus untuk membasuh kaki. Terus? Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Lihat, satu hal yang luar biasa. Yesus bilang sama Simon, kamu gak siapin air untuk aku basuh kaki. Tapi perempuan ini datang membasuh kakiku dengan air mata. Dan dia meminyaki kepalaku dengan minyak narwastu. Dengan wangi-wangian. Apa yang Yesus lakukan, itu menerobos budaya atau kebiasaan orang Yahudi. Karena cinta kasih. Tadi saya bilang, orang Yahudi gak mungkin basuh kaki orang Yahudi. Karena itu anti bagi mereka. Pantang orang Yahudi membasuh kaki sesama Yahudi. Tapi apa yang Yesus lakukan?
ayat 4. 13 ayat 4. Yohanes 13 ayat 4. Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Lihat apa yang Yesus lakukan. Ini melambangkan budak. Dia tanggalin pakaiannya, dia ambil sehelai kain lenan, mengikat di pinggang, dan dia siap untuk membasuh kakimu. Lukas 17 ayat 8. Lukas 17 ayat 8. Lukas 17 ayat 8. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Oke. Mungkin saudara nggak nyimak apa yang dimaksud di sini. Sekarang saudara lihat di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Nanti kita akan masuk ke topiknya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 6. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia Allah, tapi dia tidak mempertahankan keilahiannya. Dia tanggalin jubahnya dan dia basuh kaki para muridnya. Terus Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke. Peristiwa agung, yaitu perendahan diri yang dilakukan Yesus. Saudara harus lihat dalam dua keadaan nih. Yang pertama, Yesus melakukannya dalam kendali kedaulatan Allah. Bukan dalam sekedar kondisi pengajaran. Tuhan mengajarkan, nih saya basuh kaki. Supaya saya ngajarin, semua harus basuh kaki ya. Itu bukan dalam kondisi pengajaran. Bukan dalam kondisi pengajaran. Supaya para muridnya tiru. Tapi dalam kondisi kemahatauannya. Kemahatauannya. Dia tahu segalanya, tapi dia tetap lakukan. Keilahiannya, dia tahu semuanya. Sekarang lihat 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu. Yesus telah tahu. Sekarang lihat ayat 3. Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapa. Yesus tahu. Bahwa Ayat 11. Di balik kemahatauannya, dia tetap melakukan itu. Terus 11. Yohanes 13 ayat 11. Sebab ia tahu. Ia tahu. Siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. 18. Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu. Oke, cukup. Aku tahu. Di balik kemahatauannya, kalau kita tahu ada orang jahat di sana, bagaimana? Tetap gak kita buat untuk basuh kakinya? Saya ulang sekali lagi. Kalau saya tahu Ibu Wati mau nipu saya, Ibu Wati mau bunuh saya, Ibu Wati jahat sama saya, apakah saya tetap basuh kaki dia? Kalau kita tahu ada orang mau nipu kita, orang mau bunuh kita, orang mau jahat sama kita, masih nggak kita tolong? Ayo, jujur, jujur dari hatimu. Kalau saudara tahu ya, kalau saudara tahu, saya tahu nih.
Saya tahu si ini lagi nikung gue dari belakang. Apakah saudara tetap tolong dia? Kalau saudara tahu saudara sedang dihianati, saudara sedang dijelek-jelekin, apakah saudara tetap tolong dia? Pertanyaan saya sama saudara, bagaimana kalau saudara yang jahat? Bagaimana kalau saya yang jahat? Dan saya mau dibasuh kakinya. Tuhan tahu gak kita jahat? Tuhan tahu gak kita brengsek? Tuhan tahu gak kita gak beres? Tapi kita mau dilayani sama Tuhan. Permasalahannya, mau gak kita melakukan itu buat sesama? Ingat, simak tadi, bagaimana dengan mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Bagaimana? Enggak gampang loh. Di balik kemahatauannya, dia tetap menebar kasih itu bagi Yudas. Enggak gampang. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua. Saudara lihat di ayat 3, Yohanes 13 ayatnya ketiga. Yohanes 13 ayat 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lihat, Yesus tahu, nih, kuasa di langit, di bumi udah ada di tangan dia. Udah ada di tangan dia. Luar biasanya, dia mau merendahkan diri di hadapan manusia. Sekali lagi, Tuhan melakukannya di balik kemahakuasaannya. Dia tetap melakukan itu di tangan dia. Ada otoritas, ada kuasa yang telah diserahkan Bapa. Kuasa atas langit dan bumi. Tapi tindakan Yesus menghinakan dirinya menjadi bukti kasih nyata karena dilakukan dalam posisinya yang tertinggi. Untung lagunya masih lagu begitu. Oke. Tolong simak ya. Tuhan menghinakan dirinya. Menghinakan dirinya. Menjadi bukti kasih nyata. Karena yang dilakukannya dalam posisi yang tertinggi. Saat semua kuasa di tangannya. Malah tangan yang penuh kuasa itu dipakai untuk bersihin kaki sesamanya, bersihin kaki manusia. Tangan yang penuh kuasa dipakai untuk bersihin kaki saudara, kaki saya. Dia bersihin kaki Yudas yang akan mengkhianati dia. Dia bersihin juga kaki Petrus yang akan menyangkal dia. Dia turun ke tempat yang rendah. Lebih rendah dari seorang pendosa. Sekali lagi saya bilang, dia turun ke tempat yang paling rendah. Lebih rendah dari seorang pendosa. Gampang jika saudara lakukan sekedar sandiwara. Banyak gereja-gereja melakukan ritual pembasuhan. Nih, bikin video ya. Bikin video, saya basuh kaki. Bikin video bagus. Gampang melakukannya. Gampang. Jika kasih itu sandiwara, hidupmu jadi drama. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Simak ya. Jika kasih itu sandiwara, hidupmu tidak lebih dari sekedar drama. Orang yang hidup tanpa ketulusan dan kasihnya palsu, tidak mengasihi. Sorry, maaf, dengar baik-baik. Lebih jijik dari membasuh kaki yang penuh kotoran.
Jika saya merangkak di kaki Fran misalnya. Sorry, maaf, saya jilatin kaki Fran kayak anjing. Saya jadi seperti anjing. Saya turun derajat enggak? Saya turun derajat. Betul? Tapi kalau saya basuh kaki Fran, apa lebihnya saya? Karena kita sama manusia. Sama-sama orang berdosa. Betul enggak? Tapi Yesus, dia tidak berdosa, dia mulia. Dia turun derajat. Dia basuh kaki kita. Orang berdosa. Kalau dia melakukan itu, kenapa kita nggak mau melakukan buat sesama? Kalau saya melakukan basuh kaki orang, saya jilatin kayak anjing. Saya turun derajat dari manusia jadi binatang. Lihat apa yang dilakukan Allah. Dia turun dari Allah yang mulia jadi pelayan manusia. Dia rela turun kualitas jadi manusia. Dia rela seorang pencipta turun menjadi ciptaan. Dia rela seorang pencipta melayani ciptaannya. Wih, luar biasa. Pencipta membasuh kaki ciptaan. Saya bilang luar biasa. Saudara ngaku gak sih ini luar biasa? Dia pencipta loh. Dia mau basuh kaki kita. Kenapa kita gak mau basuh kaki sesama kita? Apa yang dilakukan Yesus? Dia ditelanjangin, digampar, ditarik, dijadiin badut di pinggir jalan. Demi siapa? Dia dijadikan seperti seorang penjahat demi kita. Dia jadi lebih dari seorang penjahat demi kita. Oleh sebab itu ketika Yesus menunjukkan kasih-Nya yang besar, membasuh kaki para murid, ini tindakan luar biasa karena kuasa sudah ada di tangannya. Dia rela merendahkan dirinya di bawah kaki manusia. Ini teladan yang luar biasa. Saat manusia punya kuasa, saat kita punya kuasa, kuasa kita bisa merusak dari yang mulanya kita rendah hati, rusak semuanya. Saudara bisa lihat Saul kok di 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 2. 1 Samuel 9 ayat 1. Ada seorang dari daerah Binyamin namanya Kis bin Abil bin Zeror bin Bekhorat bin Afia, seorang suku Binyamin, seorang yang berada. 2. 1 Samuel 9 ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Lihat ya, ayat 20 sampai 21. 1 Samuel 9 ayat 20. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah ditemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini oleh orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Itu ada padamu. Lihat, diberi kuasa Saul. 21. 1 Samuel 9 ayat 21. Tetapi jawab Saul, Lihat, rendah hati banget dia. Terus, bukankah aku seorang suku Binyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Binyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? lihat, orang yang sangat rendah hati. Begitu dia ditaruh di posisi tinggi, apa yang dia bikin? Nggak ada satu orang pun boleh nyaingin dia. Daud diberi kuasa luar biasa, pasukan yang besar. Dia nyakitin hati Tuhan. Gimana caranya? Dia hitung pasukannya. Seakan-akan pasukan gua besar dan yang memberi kemenangan itu pasukannya.
Padahal setiap perang yang memberi kemenangan itu Tuhan. Itu nyakitin hati Tuhan. Setelah kita naik tahta, semua jadi lain. Daud rendah hati bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tapi saat pasukannya sudah besar, dia tergiur untuk hitung pasukannya. Akhirnya kena tulah dia. Ingat, makin naik, makin mudah kita terpleset dan jatuh. Jika jatuh, kita makin sakit. Tuhan ngajak kita, semua saudara dan saya. Walaupun kita punya kuasa, kita punya hak. Tapi Tuhan ngajak kita, ayo saling basuh kaki sesama. Tuhan bilang ya, Tuhan bilang seakan-akan siang hari ini, kalau saya basuh kaki Karen, saya masih sejajar kok. Kita sama-sama orang berdosa, kita sama-sama manusia. Betul gak? Tapi ini Allah, tanpa dosa, pencipta langit bumi, mau membasuh kaki kita, dia turun derajat. Ingat, hati-hati kita terpleset. Tuhan mengasihi murid-muridnya sampai pada kesudahannya. Terus menerus tanpa berkesudahan. Simak saudara baik-baik ya, simak. Di mana ada cinta yang tulus, pasti ada roh jahat yang berusaha menghalangi kasih. Karena kasih pasti membawa terobosan. Kalau kita saling mengasihi, kita punya ketulusan, pasti ada roh jahat yang masuk di situ berusaha menghalau kasih itu. Dia bikin semuanya jadi rusak, dia bikin perpecahan di sana sini. Tujuannya apa? Kasih gak boleh nyampe. Begitupun ya, begitupun di mana ada pelayanan yang motivasinya tulus, jujur. Tulus, jujur. Pelayanan yang motivasinya tulus, jujur. Di situ juga roh jahat bekerja. Iblis kerja, berusaha hancurin pelayanan itu. Hati-hati. Kalau kita bilang, saya sudah tulus loh, saya sudah jujur loh, hati-hati. Banyak yang mau menghancurkan. Banyak orang menghargai kasih begitu rendah. Banyak orang menghargai kasih yang begitu rendah. Yudas menghargai kasih Yesus cuman 30 keping uang perak. Yesus yang begitu mengasihi dia, cuman diganti dengan 30 keping uang perak. Lihat, waktu Maria bawa narwastu, 300 dinar, upah 1 tahun. Yudas bilang apa? Mahal-mahal buat apa? Kenapa? Karena Yudas tidak menghargai Tuhan dengan benar. Yudas tidak menghargai Tuhan dengan benar. Karena dia lihat Yesus tidak berharga. Bagaimana kita lihat Yesus hari ini? Tanya sama diri saudara. Tanya sama diri saya juga. Bagaimana kita lihat Yesus hari ini? Apakah dengan harga diri kita masih terluka? Yesus lebih rendah dari harga diriku. Aku masih suka terluka. Yesus lebih rendah dari harga diriku. Hati-hati. Kita masih suka jatuh dosa, pornografi, rokok, semuanya. Yesus lebih rendah dari itu. Yesus lebih rendah dari itu. Kita gak menghargai Tuhan dengan benar. Lihat saudara Simon, lihat Simon orang Farisi. Lihat ayat Lukas 7 ayat 36. Lihat Lukas 7 ayat 36. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ya, 37. Lukas 7 ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa.
Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Oke, 38. Lukas 7 ayat 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Iya. Dia menghargai Tuhan begitu rupa sampai dia nangis di kaki Yesus. Dia basahi kaki Yesus dengan air matanya, dia lap dengan rambutnya. Dia tuang kepala Yesus dengan minyak wangi. Dia menghargai Yesus sedemikian rupa. Tapi apa yang dilakukan Simon? Ayat 39. Lukas 7 ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, Jika ia ini nabi. Jika ia ini nabi. Ada kata nabi. Terus? Tentu ia tahu siapakah dan apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini itu adalah seorang berdosa. Pertama, Simon menganggap Yesus sebagai seorang nabi. Tapi lihat ayat 40, apa yang dijawab oleh Simon. Lukas 7 ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Pertama, dianggap sebagai nabi. Turun, Yesus diturunin tingkatnya. Dari nabi jadi guru. Kenapa? Karena dia melihat dengan matanya. Dia gak pernah nyelidikin hatinya. Kita selalu memandang rendah orang lain. Kita nilai orang lain berdasarkan apa yang kita lihat. Simon, Yudas, penuh kepalsuan di balik pelayanan. Tapi semua tidak menghalangi cinta kasih Tuhan atas mereka. Enggak pernah menghalangi cinta kasih Tuhan atas mereka. Luar biasa ya. Allah turun menjadi manusia. Apakah itu cukup? Tidak. Dia turun lagi menjadi hamba. Dia Allah tidak hanya turun jadi manusia, tapi dia turun derajat lagi jadi seorang hamba. Lihat. Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan, kurios. Artinya pemilik hidup. Tuhan. Terus? Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Akulah pemilik hidupku, akulah Tuhan. Terus 14. Yohanes 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kamu pun wajib saling membasuh kaki. Kamu wajib saling mengasihi. Seperti kasih yang kuberikan kepadamu. Kasihkan bagi sesamamu. Bagikan itu bagi sesamamu. Tuhan dari atas turun ke bawah. Dari Tuhan jadi hamba. Waktu kita bilang rendahkan diri, mengampuni, kita gak turun loh. Kita perlakukan sesama. Sama seperti kita. Saya mengampuni Karen. Saya tidak turun derajat. Sebenarnya sama-sama kita orang berdosa. Kita saling mengampuni. Saya tidak turun derajat. Kalau gua ngampunin, ntar dia ngelunjak. Saya tidak menurunkan derajat saya. Saya hanya menyadari kalau saya dan Karen adalah sejajar. Yang wajib saling mengasihi. Tapi Tuhan adalah Allah. Dia turun derajat ke tingkat yang paling rendah. Sebagai seorang hamba. Dan dia mengampuni kita. Kita sama-sama, kita semua di sini sama-sama orang yang terima anugerah. Kita semua di sini sama-sama sampah.
Nggak ada satupun yang lebih tinggi. Saya ulang, nggak ada satupun yang lebih tinggi. Semua kita sama, sampah. Tapi dipandang Tuhan berharga. Luar biasa. Allah lihat kita. Kalau Allah melihat kita, pasti kita terbuang. Tapi karena Allah melihat kita dan ada wujud anaknya di dalam kita. Inilah yang membuat kita diterima oleh Allah Bapa. Dan inilah anugerah yang besar. Bisa ngerti tidak saudara maknanya dari pembasuhan kaki ini? Allah di posisi tertinggi, dia pegang kuasa. Dengan tangan yang penuh kuasa itu, dia basuh kaki kita. Dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Waktu kita mengampuni, kita tidak turun. Kita tetap manusia. Yang kita ampuni juga manusia. Tapi kita menghargai Yesus yang turun ketika kita mengampuni sesama. Saya ulang sekali lagi, ketika saudara dan saya mengampuni sesama, kita menghargai Yesus yang telah turun. Tapi kitanya nggak turun. Kita sama-sama manusia kok. Kalau Tuhan tidak menyentuh hati kita, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Kita hidup benar. Sekali lagi saya ulang, kalau Tuhan nggak nyentuh kita, bagaimana bisa kita hidup benar? Bagaimana bisa kita punya hati yang damai? Bagaimana bisa? Nggak bisa. Tuh sekali lagi saya bilang sama saudara, Tuhan itu creator, pencipta. Luar biasa aja, dia basuh kaki creation, ciptaannya. Luar biasa loh. Siang hari ini Tuhan ngomong sama saudara nih. Tuhan bicara sama saudara. Supaya kita saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Supaya kita berpegangan tangan seperti Yesus maunya begitu. Amin. Sekali lagi saya ulang. Yesus itu creator. Dia mau membasuh kaki creation. Itu baru merendahkan diri. Mari saudara, mari. Hargai kasih Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan datang kepadamu siang hari ini. Dan dia bilang, aku basuh kakimu ya Bu Wati. Aku basuh kakimu Karen. Aku basuh kakimu Fran. Dan dia gak sungkan melakukan itu. Walaupun dia Allah yang penuh kuasa. Percayalah, Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan sangat merindukan kehadiranmu. Amin.